Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan profitnya makin besar hari ini. Ya, hari ini ISG menghijau ya. Kita langsung lihat aja chart untuk chartnya hari ini. Nah, untuk hari ini ISG mantul ya, kembali menghijau lagi 0,4%. Nah, ini mudah-mudahan naik-naik dikit-dikit nggak apa-apa ya, asal jangan turun lagi di bawah 6.776. Oke, mungkin sebelumnya saya mohon maaf dulu ya, mungkin karena hari ini hujannya cukup deras dan juga disertai petir ya, takutnya kedengaran masuk, jadi jangan kaget kalau teman-teman dengerinnya pakai earphone ya. Oke, kita langsung aja ya. Kita akan lihat atau update untuk saham-saham yang sebelumnya sudah kita pantau-pantau dari kemarin. Apakah masih lanjut ataukah sudah masih sideways ya atau kena target. Tapi kalau yang sudah kena stop lossnya kemungkinan besar nggak akan saya bahas lagi kecuali dia sudah mulai mantul dari area supportnya. Oke, yang pertama ada Indosat. Nah, untuk Indosat kembali menguat ini ya, masih terus hari ini dia menguat 1,3% dan sempat menyentuh ya 7.625-nya, tapi nggak ditembus. Tapi ini masih boleh di hold ya buat teman-teman yang sudah punya. Mudah-mudahan sih masih bisa lanjut ya. Ini target yang lamanya saya hapus dulu ya. Nah, ini tinggal diperhatikan aja kalau teman-teman masuk di Indosat, jaga aja untuk trailing stopnya ya, boleh di bawahnya low hari ini kalau misalkan teman-teman masih mau hold untuk Indosatnya. Selanjutnya ada PTMP. Nah, PTMP hari ini menguat lagi 5,9% dan berhasil menembus 195-nya nih. Nah, ini kalau misalkan ternyata dia lanjut lagi, next targetnya adalah di sekitar harga 208-an ya. Tapi kalau misalkan buat yang belum punya ya tinggal dilihat aja apakah masih bergerak naik lagi atau enggak. Tapi kalau yang sudah punya, yang beli dari bawah mungkin sudah banyak yang TP ya di area 195 kemungkinan besar. Nah, tapi kalau misalkan ternyata dia kuat atau paling enggak selama dia bertahan di atas 195, ini masih menarik untuk diperhatikan ya untuk saham ini. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu ada ASLC. Nah, untuk ASLC hari ini menguat ya 3%, sempat menyentuh harga 108 tapi akhirnya ditutup lagi di 103, persis di harga resisten sebelumnya ya. Resisten di tanggal 12 April kemarin. Nah, ini masih boleh di hold ya buat teman-teman yang masih punya atau masih pegang ya. Untuk targetnya sendiri masih di 109, 114 dan 118 untuk ASLC-nya. Selanjutnya ada RMKE. Nah, untuk RMKE ini hari ini luar biasa ya, dia ngamuk ini hari ini RMKE. Hari ini dia menguat 16,5% ya, karena sebelumnya dia turun dan sempat menembus support 730-nya. Lalu di hari Rabu kemarin dia doji dan hari ini mantul di 730-nya, menguat 16,5% dan berhasil menembus 830-nya ya untuk RMKE. Nah, ini kalau misalkan lanjut, next targetnya adalah di 885, 950 dan seterusnya. Tapi kalau misalkan dia masih bertahan, kalau misalkan koreksi ya, selama dia masih bertahan di atas 830, ini kesempatan kalau teman-teman yang mau masuk ya untuk saham ini. Tapi dipastikan aja nggak tembus dari 830-nya. Kita lanjut ke saham berikutnya ya, yaitu ada GTRA. Nah, untuk GTRA hari ini menguat lagi ya 12,2%. Nah, ini sebelumnya kita bahas di tanggal ini ya, di tanggal sekitar
tanggal 28 April kemarin. Nah, ini akhirnya lanjut lagi menguat 12,3% ya, dan resisten 298-nya pun berhasil ditembus. Yang sudah punya masih boleh hold, mana tahu dia masih mau lanjut lagi ya, naik ke atas ya. Ini bagus karena ini saham ini juga masih baru IPO. Mudah-mudahan teman-teman profit dari saham ini. Lanjut ke WIM. Nah, untuk WIM ini sudah new ATH ya, yaitu di harga 1220-nya. Targetnya di 1110-nya sudah ditembus dan bertahan di atasnya. Resisten di harga 1145-nya pun sudah dilewati dan closing di harga 1175. Mesti hati-hati ya, karena sudah overbought juga. Yang sudah punya jangan lupa naikin trailing stopnya di atas support-supportnya ya, kalau buat teman-teman yang sudah punya. Karena hari ini dia naik 9%, boleh pakai 5%-nya, kalau setengahnya ya, atau 50% dari kenaikan hari ini juga boleh dijadikan trailing stopnya. Kita lanjut ke saham berikutnya ya, yaitu ada Gudang Garam. Nah, untuk Gudang Garam ini masih menguat koreksi ya, malah ya koreksi 0,27 nih. Nah, ini candle-nya masih candle hijau, sudah sempat bertahan di atas 28.450, tapi sayangnya akhirnya closing di harga 28.075. Mudah-mudahan masih bisa lanjut ya, tapi memang sudah mulai ada tanda-tanda pelemahan, tapi mudah-mudahan sih bisa kembali ngegas lagi. Dan dia harus lewatin dulu resisten di harga 29.350 untuk menuju target di 29.700. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu ada HMSP. HMSP hari ini masih belum bergerak ya, sempat bergerak tapi dia nggak kuat naiknya, lalu kembali lagi atau doji di harga 1020. Nah, ini masih boleh dipantau-pantau selama HMSP nggak tembus dari support harga 1000-nya ya. Kalau misalkan dia closing di bawah harga 1000, sebaiknya hati-hati atau cari saham yang lain saja. Selanjutnya ada Baja. Untuk Baja ya hari ini sempat menembus ya 152, bahkan sempat ke harga 156 ya. Ini udah kita bahas ya kemarin. Ini masih boleh dipantau-pantau lagi, mana tahu dia bergerak. Hari ini volumenya cukup lumayan ya dibanding hari-hari sebelumnya. Jadi kalau misalkan ternyata dia lanjut lagi di perdagangan besok, mudah-mudahan sih bisa ke 163-an ya. Jadi kita pantau aja apakah Baja akan lanjut bergerak lagi di perdagangan besok. Selanjutnya ada GDST. GDST ini hari ini gap up ya opennya, tapi masih bertahan di harga closing sebelumnya seperti kemarin. Dipantau-pantau aja, mana tahu dia lanjut lagi naik ya. Untuk targetnya masih sama, yaitu di harga 190-nya. Selanjutnya Cars ya, yang hold saham ini sabar-sabar aja ya, masih belum bergerak. Ini dia belum berhasil lewatin resistennya. Nah, ini kita lihat aja, kalau misalkan dia tembus ke atas mudah-mudahan bisa lanjut, tapi kalau misalkan dia tembus ke bawah ya, yang belum punya tungguin aja di area support 78 ya. Mudah-mudahan dia mantul lagi di area supportnya. Selanjutnya ada MAPA. Untuk MAPA hari ini masih menguat terbatas 0,9% ya, sempat naik juga sampai ke level harga 5.375 ya. Mudah-mudahan sih bisa ke 5.850 ya untuk targetnya untuk MAPA ini. Mudah-mudahan, karena ini sudah breakout sebelumnya di tanggal 2 kemarin, ini masih terus bertahan dan masih ada kenaikan. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Next ada AGRS. AGRS hari ini dia breakout top box 87 ya. Target 89-nya juga udah kena, sempat ke harga 90. Ini boleh dipantau-pantau kalau lanjut. Next targetnya adalah di 93 ya untuk AGRS.
Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu ada Kepik. Nah, untuk Kepik hari ini lumayan ada pergerakannya ya. Sempat tembus 71 lagi tapi nggak bertahan ya. Sudah sempat menembus 72. Seperti 72-nya cukup tebal tapi dan belum berhasil dilewatin, tapi nggak apa-apa, dipantau-pantau aja ya untuk Kepik. Kalau misalkan ternyata dia lanjut dan bisa tembus 72-nya ya, dan juga 73, ini boleh di hold dulu ya. Dan kalau misalkan dia bertahan sampai dengan penutupan ya, ini jadi dipantau-pantau aja Kepik. Tapi kalau misalkan dia turun ya, selama dia turun nggak closing di bawah harga 67 sih, harusnya masih bisa hold dulu. Kemungkinan dia masih mau sideways dulu di antara harga 67 dan 71-nya. Selanjutnya ada BSDE. Nah, untuk BSDE ini lanjut ya, menguat 2,8% dan berhasil breakout top box ya. Top boxnya di harga 1085. Nah, kalau misalkan lanjut, mudah-mudahan bisa ke harga 1195-nya ya untuk BSDE. Lanjut ke Homi. Homi masih menguat ya, 6% ya. Ini targetnya belum kena di 430. Mudah-mudahan sih bisa kena di perdagangan besok. Tapi saya ingatkan ya, saham ini sudah overbought, jadi mesti hati-hati, jangan lupa naikkan trailing stopnya untuk Homi. Next ada Aman. Nah, Aman hari ini arah lagi ya, 24% ya. Ini udah kita bahas juga sebelumnya di waktu dia arah di tanggal 2 kemarin. Lalu kemarin dia terkoreksi 2,17% dan hari ini lanjut menguat 24,4%. Nah, ini bagus banget ya. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Untuk next targetnya adalah di harga sekitar 384-an ya. Di 398-an. Nah, ini dipantau-pantau aja, mana tahu dia bisa menembus batas ya untuk menuju ke 398-nya ya untuk Aman. Next ke saham berikutnya yaitu ada FAS. Nah, untuk FAS ini masih bertahan di atas 89. Sebetulnya masih ada resisten lagi di bawahnya, yaitu di harga support yaitu di harga 87. Tapi dia masih bertahan di atas support sebelumnya yaitu di 89. Ini masih boleh dipantau-pantau ya pergerakannya. Kalau dia kembali menghijau lagi untuk FAS, untuk targetnya boleh pakai target untuk pendeknya di 93 ya. Tapi kalau misalkan mau hold, boleh pakai target berikutnya di harga 100-an untuk FAS ini. Jadi dipantau aja, mana tahu dia bisa kembali menghijau lagi. Selanjutnya ada SMRA. Nah, untuk SMRA hari ini akhirnya breakout ya. Ini udah kita bahas dari tanggal 27 kemarin. Akhirnya berhasil breakout dari top box atau resisten 57 dan bertahan sampai dengan penutupan, closing di 580. Targetnya masih sama ya, masih di 605 dan 615. Selanjutnya ada Antam. Nah, untuk Antam hari ini menguat 0,4% ya. Memang dia gap up lalu sempat dibuat turun tapi kembali menguat lagi. Closing di harga 2130-nya. Nah, ini kalau misalkan Antam kembali menguat lagi dan berhasil menembus harga 2160 ya, targetnya adalah di harga 2240. Tapi kalau bisa closing di atas 2240, ini masih boleh hold dulu untuk sementara waktu. Selanjutnya ada BRMS. Nah, untuk BRMS ini masih belum bergerak ya. Akhirnya closing di harga yang sama di 160. Dia gap up ya, menguat 1,2%. Nah, ini pantau-pantau aja. Kalau mau masuk, kalau misalkan mau buy on break ya di atas 165. Tapi kalau misalkan mau buy on weakness ya berharap ke 155 dulu. Tapi kalau misalkan dia bisa kembali menguat lagi di atas 165 akan sangat bagus. Untuk targetnya boleh di 176, tapi kalau untuk target jangka pendek yaitu ada di harga sekitar 170-an ya untuk BRMS. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada Pesap.
Nah, pesat hari ini gap up ya, akhirnya terkoreksi 0,9%. Ini tadi cukup bagus ya kemarin. Ini sudah ada signal juga. Mudah-mudahan sih besok bisa menghijau ya untuk pesat karena hari ini dia sempat retest support 101 dan ditutup di harga 102. Nah, kalau misalkan pesat besok menghijau boleh targetnya di 109 ya. Tapi kalau misalkan 109-nya ini tembus, masih ada resisten di 103 dan 118 ya untuk menuju support untuk menuju target 122-nya. Ini dipantau aja untuk pesatnya. Next ada MDKA. Nah, ini MDKA sudah ramai diperbicarakan ya karena sudah di area support ya. Tapi kita lihat aja ya, masih belum ada pergerakan berarti. Hari ini justru malah terkoreksi 0,2%. Supportnya masih sama ya. Kalau misalkan dia belum tembus masih mantul-mantul atau masih selama dia closing di atas 3.850. Kalau mau teman-teman yang suka spec buy atau buy on weakness atau buy on support, boleh dipantau untuk MDKA. Tapi kalau teman-teman yang mau menunggu signal untuk tanda-tanda sudah mau naik, juga masih boleh dulu nunggu untuk beberapa waktu ya untuk MDKA. Selanjutnya ada SIDO. Nah, untuk SIDO hari ini kembali menguat ya. 0,6%, tapi sayangnya ini kembali lagi di harga 110. Harapannya sih bisa closing di atas 110 ataupun di atas harga 810 ataupun di atas harga 815 ya. Tapi belum berhasil ya, kita lihat aja besok. Kalau misalkan dia bisa lanjut lagi akan sangat bagus kalau sudah mulai berada di atas harga sekitar di atas 815-an ya. Nah, kalau misalnya di atas 815 ini bagus, mudah-mudahan sih bisa ke 850 lagi untuk SIDO. Next ada Kalbe Pharma. Untuk Kalbe Pharma ini mantul-mantul aja di area support 2030 ya, tapi belum berhasil lewat dari harga 2090-nya. Kalau mau tunggu untuk KLBF ini better sih tunggu dia breakout aja, atau paling enggak dia bisa closing di atas harga 2100 dulu ya. Kalau misalkan dia bisa closing di atas harga 1100 dulu, ini masih spec buy ya, boleh masuk. Tapi tunggu closingan ya. Nah, tapi kalau untuk saat ini masih agak ngeri-ngeri sedap, takutnya balik arah lagi ya, karena dia belum berhasil lewat dari EMA 100-nya. Kalau dia balik lagi atau bahkan closing di bawah 2030, ini cukup mengkhawatirkan. Takutnya dia turun lagi ke harga di bawahnya. Selanjutnya ada Wifi. Nah, Wifi ini kita update aja ya, yang sudah punya masih boleh hold. Hari ini akhirnya bisa kena targetnya ya di 238. Selamat buat teman-teman yang masih hold ya. Kalau misalkan masih mau hold lagi ya boleh-boleh aja, mana tahu masih bisa lanjut lagi ke 288 ya untuk Wifi. Tapi jangan lupa naikkan trailing stopnya ya, buat jaga-jaga dia balik arah ke bawah lagi ya, buat teman-teman yang udah masuk dari awal waktu signal tempo hari yang sudah saya informasikan. Selanjutnya ada Goto. Nah, Goto hari ini keren ya, dia naik 9%, mantul dari area support 88-nya. Nah, ini kalau masih lanjut lagi mudah-mudahan sih bisa ke 118-an ya kalau misalkan lanjut. Tapi kalau misalkan enggak atau koreksi dulu, biasa ya hari Jumat, jaga-jaga aja. Kalau misalkan dia koreksi ya mudah-mudahan sih enggak tembus dari harga 107-nya ya. Kalau misalkan dia masih bertahan di 107 atau di atasnya, masih boleh hold dulu ya, dengan harapan kalau teman-teman mau take profit di area 118. Syukur-syukur bisa ke 130 ya. Amin. Lanjut ada IRSX. IRSX hari ini doji di 123 ya, belum menyentuh 131 ya, sempat menyentuh harga 130 aja hari ini. Tapi masih boleh dipantau-pantau pergerakannya, kalau kembali menguat lagi ke atau bahkan bisa menembus 131. Targetnya 140 ya, dan kalau mau lanjut lagi ke target berikutnya di 170 harus lewatin dulu resisten di 150-nya. Next ke saham yang terakhir untuk video
Pertama ada ASA. Nah, ASA hari ini sudah menyentuh targetnya ya di 1015. Resistance 960-nya juga dilewatin. Mudah-mudahan dia lanjut lagi ya. Kalau dia bisa lanjut atau paling nggak bertahan di atas 115, buat yang sudah punya masih boleh hold dulu. Tapi kalau ternyata enggak, dia sudah mulai ngaso atau istirahat, ya mungkin boleh TP-TP dulu ya. Tapi sih harapannya dia bisa menghijau lagi atau bahkan bisa menembus 115-nya. Oke, mungkin sampai di ASA dulu untuk video part pertama. Masih ada part berikutnya, jadi stay tune terus, jangan kemana-mana ya. Nah, dan juga saya ingatkan jangan lupa untuk support channel ini dengan like, subscribe, dan juga aktifkan loncengnya, serta share video ini ke teman-teman yang lain supaya informasi ini bisa berguna buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di part berikutnya. Bye-bye.